Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber Dapur Halal? Ketemu lagi dengan channel Dapur Halal di sini. Kali ini kita akan membuat bibisan atau membibis pelet untuk diberikan kepada lele pagi hari ini. Di sini kita ada probiotik EM4 untuk khusus perikanan. Kemudian kita sediakan pelet yang akan diolah atau dibibis. Kemudian ini ada kecap, bisa diganti dengan gula atau molase. Saya pakai kecap kali ini untuk mencoba, hasilnya sepertinya sama saja. Kemudian ada air untuk mencampur. Pertama kita campurkan air ke dalam wadah. Setelah itu kita berikan molase, gula, atau kali ini saya pakai kecap apa yang ada. Yang penting jenisnya adalah glukosa atau gula boleh. Kemudian kita aduk sampai rata. Ini ada peletnya, pelet sisa tadi malam tidak habis. Kalau yang tidak habis jangan dibuang ya, mubazir. Dia juga tidak busuk karena baru 12 jam. Ini diaduk terus sampai dia rata. Kalau gulanya sudah tercampur rata, kita siapkan probiotik. Ini pemain penting ya dalam proses pembibisan. Probiotik ini yang akan mengolah atau melebur protein di dalam pelet. Ini kita berikan sedikit saja, sekitar 1/4 tutup botol. Oh iya, probiotik di dalam botol itu kondisinya tidur ya atau dorman. Jadi kita harus memberikan gula atau air atau bahan organik lain agar dia bangun dari tidurnya sehingga dia bisa bekerja mengolah pelet agar peletnya gampang dicerna di saluran pencernaan lele. Setelah itu peletnya kita masukkan ke dalam larutan tadi agar dicampur. Kita aduk seperti ini saja, seperti biasa. Tidak perlu ada macam-macam perlakuan, yang penting dia teraduk rata. Kita aduk sampai rata ya, sampai semua bahannya tercampur. Kita aduk lagi sampai benar-benar rata, semuanya teraduk rata, kelembabannya sampai rata. Kalau perlu kurang basah, tambah lagi airnya, seperti itu. Kita aduk rata. Ini kita menunggu agar bakterinya bangun dulu, menjadi aktif, kalau bisa membelah, jadi jumlahnya itu meningkat ya, sehingga dia bisa siap untuk bekerja di pencernaan lele. Oke, ini sudah tercampur sepertinya. Kita tunggu sampai benar-benar dia bangun, itu sekitar 15 menit ya. Jadi bakteri itu bangun dari tidurnya sekitar 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit sampai 20 menit kita tunggu. Setelah pencampuran pertama tadi, ini peletnya sudah bisa diberi ya. Minimal itu 20 menit lah kira-kira. Saya biasanya itu menunggu pelet bisa diberikan ke lele itu sekitar 3 jam. Itu agar membuat bakterinya itu meningkat ya populasinya, karena menurut literatur yang saya baca, bakteri itu membelah sekitar 15 menit sekali. Jadi kalau 3 jam kita bisa asumsikan ya kira-kira dia bisa membelah belasan kali. Cara seperti ini menguntungkan kita karena dengan memberikan probiotik yang sedikit tapi hasilnya sama dengan kita memberikan probiotik dengan jumlah yang banyak. Pembibisan pelet ini kalau kita bungkus, kita masukkan ke dalam wadah atau plastik atau toples yang kedap udara, pembibisan itu bisa prosesnya lanjut menjadi fermentasi. Nah, fermentasi itu adalah membiarkan bakteri tadi itu mencerna pelet
yang ada di wadah, tapi kedap udara, sehingga protein yang ada di dalam pelet itu terpecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sering kita sebut dengan asam amino. Jadi asam amino itu adalah bentuk dari protein yang sederhana, sehingga ketika dia masuk ke dalam usus lele, pencernaan lele, maka dia akan mudah diserap, sehingga pertumbuhan ikan lele itu 20% lebih kencang, lebih cepat, lebih ekspres ya pertumbuhannya dibandingkan ikan lele yang peletnya tidak dibibis. Ini kita bisa lihat ya, ikan lelenya sangat lahap memakan pelet yang sudah dibibis dengan probiotik. Karena probiotik itu aslinya dia juga punya aroma manis dan aroma sedikit seperti aroma ikan asin. Jadi dia otomatis menambah aroma pada pelet yang kita bibis. Selain itu juga tadi kita masukkan kecap. Kecap itu pengganti molase. Molase itu adalah ini ya, rendemen gula dari pabrik gula ya, sisa pengolahan gula, sisa pengolahan tebu menjadi gula. Atau kita juga bisa pakai gulanya langsung, itu juga bisa, sama saja, efeknya sama saja. Nah, yang tadi ini dalam video ini saya pakai kecap. Kenapa saya pakai kecap? Karena kecap juga terbuat dari bahan-bahan yang mengandung gula ya, dalam hal ini seperti kedelai dan macam-macam. Jadi rasanya itu manis, jadi dia itu bisa menjadi sumber energi bagi bakteri yang sedang bekerja mengolah pelet kita. Ini kita lanjut ke tong ketiga. Tong ketiga ini isinya adalah ikan lele hasil sortiran pertama. Jadi ukurannya ini lebih besar dari tong yang kedua tadi, 2 tong tadi yang pertama. Ini adalah bongsor-bongsornya ya, hasil dari sortir pertama kemarin. Itu kita dapat monster-monsternya ini. Setelah kita ganti airnya, ini langsung kita kasih pelet. Kita lihat mereka juga sangat lahap ya. Jadi oleh lele karena dia punya aroma yang lebih kuat. Memelihara ikan lele ini senang ya. Kita bisa punya peliharaan, peliharaan ada ikan ya. Kalau pagi kita kasih makan, kalau malam kita kasih makan. Nanti kalau sudah besar kita makan gantian ya. Jadi kalau keluarga mau makan ikan tidak perlu beli ke pasar lagi, cukup ambil dari tong. Ini seperti kulkas hidup jadinya, penyimpanan ikan tapi dalam keadaan hidup, sangat fleksibel. Kapan saja kita mau masak ikan, kita tinggal ambil dari tong. Baiklah, itulah sekian dari kami channel Dapur Halal tentang cara membibis pelet pakan ikan lele untuk diberikan ke ikan lele dalam waktu sekitar setengah jam ya. Terima kasih para subscriber Dapur Halal dan penonton channel Dapur Halal. Semoga urusan kita semua dilancarkan, yang sakit disehatkan, dan yang dalam perjalanan sampai dalam keadaan selamat.